Selamat pagi Bapak dan Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam Renungan Harian HKBP Resort Sutoyo, Jumat 1 Juli 2022. Saya percaya Tuhan memelihara kehidupan saudara, keluarga saudara, Tuhan melindungi, Tuhan menaungi, dan Tuhan memberkati kita semuanya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang menyertai hati Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini diambil dari 1 Petrus 2 ayatnya yang pertama. Demikian sabda Allah. Karena itu, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Dalam bahasa Batak dikatakan, atong bolokon hamuma nasa hajahaton, dohot nasa akal, dohot pangiburuon, nang panihayon. Demikian firman Tuhan. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, surat ini bicara bagi para pendatang di Asia Kecil, jemaat-jemaat yang ditekan dan ditindas karena iman mereka. Ketika kita ditantang dengan pergumulan yang besar, mungkin kita akan dipaksa menyerah. Perikop ini memperkuat iman mereka dengan memperkuat jati diri mereka. Jangan bermuka dua, ambil sikap dan teguhlah dengan pilihan yang diambil. Tentu lebih mudah jadi jahat daripada menjadi baik. Lebih mudah saudara berbohong daripada jujur. Karena jujur itu bisa menuai banyak konsekuensi. Kita bisa dimarahi, didiamkan, bisa diacuhkan, bahkan dipinggirkan. Kadang orang lebih menerima dibohongi dibanding diberi ungkapan jujur. Entahlah saudara setuju atau tidak, tapi Petrus mengingatkan agar mereka dan kita juga jangan berpura-pura dan tidak lagi berdusta. Membuang segala yang jahat, artinya kalau sudah dibuang tidak mungkin dipungut lagi. Buang berarti meninggalkan semuanya itu dan tidak menggunakannya lagi. Saudara di dalam Kristus, kejujuran rupanya menjadi sorotan utama Petrus bagi pembaca surat ini. Dan mungkin di dunia saat ini sulit menemui orang yang masih mau mengembalikan dompet dengan utuh ketika ketemu di jalan. Atau tidak pamrih ketika menolong orang lain. Kadang pun kalau sudah bicara perut, kasih dan persaudaraan bisa luntur. Tapi menjadi jujur dan haus akan susu rohani yang murni akan membuat jemaat bertumbuh dan diselamatkan. Kita hanya bisa menjadi orang Kristen yang bertumbuh dan diselamatkan ketika kita belajar menjadi jujur. Sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya? Jawabannya adalah, datanglah pada batu yang hidup. Kekuatan diberi dari sumber kekuatan, dan sumber kekuatan dalam hidup jujur dan benar adalah Kristus itu sendiri. Dia adalah batu hidup, batu yang dibuang manusia karena dianggap tidak berguna, tapi dianggap berharga oleh Allah. Jadi ketika kita sudah tidak mulai konsisten dengan iman kita, maka kitalah yang membuang batu hidup itu dari dalam diri kita. Namun, jika kita memegang batu hidup itu dalam hidup kita, maka kita juga akan menjadi batu-batu yang hidup. Saudara yang dalam Kristus, kita akan dikhususkan, kita akan dipisahkan. Dipisahkan bukan untuk membenci orang lain, melainkan membenci kejahatan. Masalahnya, di zaman kini, banyak orang menyukai kejahatan. Jikapun tidak menyukai kejahatan, tapi banyak orang yang bungkam dengan kejahatan. Padahal, bungkam dengan kejahatan sama dengan membiarkan kejahatan dan menciptakan kejahatan baru. Saudaraku di dalam Kristus, renungan pagi ini mengingatkan kita akan bias yang selalu ada dalam diri kita. Kita sebenarnya ingin baik, tapi selalu ada tantangan untuk menjadi baik. Tapi Petrus mengingatkan bahwa menjadi baik itu karya Tuhan dalam diri kita. Bukan muncul dengan kekuatan kita, hanya dengan berserah kepada Yesus dan tunduk padanya,
kita bisa berbuat baik. Rasanya tidak ada politik dan berkelit dalam hidup bersama Tuhan. Tidak ada abu-abu, hanya ada hitam dan putih. Kenapa? Karena penghakiman tetap ada dan itu tidak mengakomodir warna abu-abu. Kiranya kita mampu utuh. Apa yang kita katakan sanggup kita lakukan. Apa yang kita ajarkan itu dapat kita teladankan. Apa yang kita janjikan dapat kita penuhi. Selamat hidup dalam anugerah Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami mensyukuri atas limpahan kasih-Mu hari ini. Kami beroleh kehidupan. Syukur juga untuk firman-Mu yang mengajar kami untuk hidup taat kepadamu dan hidup dalam kebenaran. Amin. Selamat pagi Ibu Bapak dan Saudara sekalian. Selama beraktivitas kami mengingatkan supaya kita tetap dengan disiplin melakukan protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.